saya akan membahas tentang penggolongan obat. Secara umum, penggolongan obat terdiri dari obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan obat psikotropika. Langsung saja kita membahas masing-masing dari penggolongan obat. Yang pertama ada obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat yang termasuk ke dalam kategori bebas adalah obat yang memiliki efek samping yang rendah serta memiliki kandungan yang relatif aman. Obat bebas ditandai dengan logo bulatan berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas yaitu paracetamol, aspirin, vitamin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki kesamaan dengan obat bebas, yaitu keduanya dijual bebas di pasaran. Namun, obat bebas terbatas cenderung lebih keras dibandingkan obat bebas, dan obat bebas terbatas dapat dikonsumsi tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas ditandai dengan logo bulatan berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam serta tanda peringatan. Ada 6 tanda peringatan pada obat bebas terbatas, yaitu peringatan nomor 1, awas obat keras, baca aturan pakai. Contoh obatnya adalah Paramex. Peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contoh obatnya adalah Listerine. Peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contoh obatnya adalah betadine. Peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contoh obatnya adalah rokok anti asma. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contoh obatnya adalah Rivanol kompres. Nah, yang terakhir, peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obatnya adalah Superhoid. Yang ketiga adalah obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Tanpa resep dokter dan jika pemakaiannya tidak sesuai, dikhawatirkan obat ini bisa memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Obat keras ditandai dengan logo bulatan berwarna merah dengan huruf K di dalamnya, serta garis tepi berwarna hitam. Contoh obat keras adalah asam mefenamat dan ampicillin. Selanjutnya ada obat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika terbagi ke dalam 3 golongan, yaitu golongan pertama, jenis narkotika ini tidak digunakan dalam terapi, tetapi digunakan dalam ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Untuk contohnya adalah tanaman opium, koka, dan ganja. Untuk golongan kedua, jenis narkotika ini dapat digunakan dalam terapi dan juga ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan yang juga tinggi. Contoh dari golongan kedua ini adalah morfin dan metadon. Narkotika golongan ketiga yaitu narkotika yang banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan yang rendah. Untuk contohnya yaitu kodein. Penggolongan yang terakhir yaitu obat psikotropika. Obat psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sama halnya dengan obat narkotika, obat psikotropika terbagi ke dalam beberapa golongan. Golongan pertama, jenis ini tidak digunakan dalam terapi, tetapi hanya digunakan dalam ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Contohnya yaitu LSD. Untuk psikotropika golongan kedua yaitu dapat digunakan dalam terapi ataupun ilmu pengetahuan dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Contoh dari jenis ini yaitu amfetamin dan metamfetamin. Untuk golongan ketiga, jenis ini banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan, serta tingkat ketergantungan yang sedang. Contohnya yaitu pentobarbital.
Untuk psikotropika golongan terakhir adalah golongan keempat. Jenis ini luas digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan serta memiliki tingkat ketergantungan yang rendah. Contohnya adalah diazepam. Itu tadi penjelasan mengenai penggolongan obat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.